بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani akhwati fillah, azani ya Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat, nikmat masa, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mempergunakan ilmu tersebut dalam hal kebaikan, iaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang Al-Quran, memahami tentang makna kalimah demi kalimah dan memahami tentang maksud dan tafsirannya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita pada pagi ini, iaitu mengerti Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70, silakan bagi yang mempunyai buku buka muka surat yang ke-12. Bagi yang ingin menggunakan Al-Quran silakan buka muka surat yang ke-58. Paling bawah sekali. Lain paling bawah sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء
Wallahu dzul fadlil azim. Ayat yang ke-70. Ini menjelaskan tentang ahli kitab. Ya, menjelaskan tentang ahli kitab di mana mereka itu mengingkari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam kitab-kitab mereka, yang dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil, ya. Bahwasanya Nabi yang akan datang pada akhir zaman yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan nabi yang paling akhir. Ini dinyatakan dalam kitab-kitab mereka dan mereka ini mengetahui apabila mereka membaca kitab-kitab Taurat dan Injil itu di dalamnya didapati bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi ataupun utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan agama Islam dan syariatnya yang mesti diikuti oleh mereka. Namun pada kenyataannya meskipun itu diketahui oleh mereka, mereka itu tidak, pada kenyataannya mereka tidak ingin mengakui terhadap kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka dengan menyatakan, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Yang bermaksud, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, seperti mana yang sudah kita sebutkan pada sebelumnya, apabila kita menjumpai perkataan ahlul kitab, ini mencakup dua golongan yaitu Yahudi dan Nasrani. Kadang-kadang ia hanya ditujukan kepada Yahudi. Nah, dan kebanyakannya ditujukan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya ahlul kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani. 5, kenapa? 5, kenapa? Ini merupakan istifham. 5 takfuruna, kenapa kalian itu mengingkari? Perkataan takfuruna di sini merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun untuk menunjukkan jamak. Takfuruna, kalian ingkar ataupun kafir. Takfuruna, kalian ingkar ataupun kafir. Daripada perkataan kafara yakfuruh. Takfuru, kamu kafir. Takfuruna, kalian semua kafir. Bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayatun di sini merupakan jamak kepada ayatun, kemudian perkataan ayatun ini dimudhafkan kepada lafzul jalalah, bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Wa antum tashhadun, sedangkan kalian itu menyaksikan, mengetahui dengan hati dan mata kepala. Mengetahui dengan sebetul-betulnya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Perkataan tasyadun di sini makna dia adalah menyaksikan. Menyaksikan daripada perkataan syahada yashhadu. Ini menunjukkan jamak karena fi'il mudhari ini dipertemukan dengan waw dan nun. Tasyhadu, kamu menyaksikan, tashhaduna, kalian menyaksikan. Ataupun boleh kita terjemahkan mengetahui. Kalau kita ikutkan terjemahan dalam Al-Quran, padahal kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mau mempercayai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ayat-ayat yang diterangkan dalam Al-Quran yang meliputi tentang hukum hakam syariah, tentang kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tentang keimanan kepada Allah, tentang hari kiamat, tentang yaumul jaza, yaumul hisab dan sebagainya.
Kenapa mereka itu mengingkari semua itu? Padahal mereka telah membaca, ya. Padahal mereka telah membaca dan mengetahui tentang penjelasan-penjelasan itu dalam kitab-kitab mereka. Nah, kalau kita merujuk dalam beberapa tafsiran di sini, di antaranya tafsir Al-Said, kemudian tafsir Ibn Atiyah, Ibn Al-Qayyim, tafsir As-Sa'di, ya. Di sini dikatakan bahwa ya ahlul kitab malladzi da'akum ilal kufri bil Quran. Wahai ahli kitab, apa yang membuat kalian itu mengingkari terhadap Al-Quran? Jadi kenapa Al-Quran itu diingkari? Padahal itu adalah kitab yang benar, ya. Isinya adalah benar, datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apalagi diperkuat dengan mukjizat. Ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandung bahasa yang sangat tinggi, sastra yang tinggi, ada balaghah, ada badi, ada ma'ani dan sebagainya. Kenapa kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran itu kalian sanggah, kalian ingkari? Padahal tidak ada kitab yang dapat mengalahkan Al-Quran itu. Kata Syekh Utsaimin di sini, ayatullahi tashmulu at-Taurata wal Injila wal Al-Quran wal Quran. Ibnu Utsaimin mengatakan yang dimaksud ayat Allah di sini mencakupi kitab Taurat, kemudian kitab Injil, kemudian Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kenapa kalian ini mengingkari isi Taurat, mengingkari isi Injil, mengingkari Al-Quran. Termasuk di dalamnya yang mengingkari isi kitab Taurat dan Injil adalah yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diingkari? Padahal kalian itu mengetahui dengan sebetul-betulnya. Kalian mempunyai ulama, ya, mempunyai rahib, ya, mempunyai ulama Yahudi, mempunyai ulama Nasrani yang pandai, ya, yang pandai dan paham tentang apa kandungan dan isi At-Taurat dan Injil itu. Wa antum tashhadun, padahal kalian ini menyaksikan kata Allah. Wa antum tashhaduna bi sihhatil Qur'an wa ta'lamuna sidqahu wa annahu haqqun min indi rabbikum. Padahal kalian itu telah menyaksikan kesahihan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Wa annahu haqqun min rabbikum, dan itu datang daripada Tuhan kalian. Nah, nih. Kalau kita rujuk pada surah Al-A'raf ayat yang ke-157. Ya. Coba kita buka surah Al-A'raf ayat 157. Nah, perhatikan di sini. Pada surah Al-A'raf ayat yang ke-157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'is wa yadh'u 'anhum israhum wal awlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nah, coba perhatikan di sini. Ya, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah itu disebutkan dalam kitab mereka, dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Dan orang Yahudi dan Nasrani mengetahui tentang ini. Ya. Yang menyuruh mereka melakukan ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwa beliau ini menyuruh mereka melakukan ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran,
dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ciri-ciri tanda kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah disebutkan bahwa beliau ini adalah seorang nabi yang menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang buruk dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang benderang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. InsyaAllah tabarak rahman. Jadi ini adalah bukti ya bahwa memang disebutkan dalam kitab mereka tentang kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya, ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Setelah Allah Subhanahu wa taala ya mengingkari ataupun menyanggah keingkaran mereka terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Al-Quran ya yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyanggah mereka lagi. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, lima talbisuna al-haqqa, kenapa kalian itu mencampur adukkan yang hak? Lima talbisun. Talbisun ini makna dia adalah mencampur adukkan. Ya. Mencampur adukkan ya, ai takhlituna. Takhlituna. Ya, mencampur adukkan ya. Wa aslul labsi al-mukhalatatu wal mudakhalah. Asal perkataan labsun ya, talbisu ini sebenarnya merupakan fi'il mudhari daripada perkataan labasa yalbisu yang bermakna memakai. Asalnya maknanya memakai. Labasa yalbisu. Kemudian di sini disebutkan dalam Gharibul Quran oleh As-Sajastani, kemudian Maqayisul Lughah oleh Ibn Faris, dalam Tadhkiratul Arib oleh Ibnul Jauzi. Aslul labsi, asal perkataan al-labsu makna dia al-mukhalatah. Jadi makna dia apa? Masdar dia adalah labsun, labasan. Ya, yang bermakna al-mukhalatah. Al-mukhalatah ni dia adalah mencampur adukkan atau campuran. Al-mukhalatah. Lima talbisuna al-haqqa, kenapa engkau mencampur adukkan al-haqqa yang hak bil batili dengan perkara yang batil. Bil batili dengan perkara yang batil. Okey. Baik, perkataan al-haq sudah jelas, makna dia adalah hak. Al-batil, makna dia adalah batil. Ini merupakan dua kalimat yang disebutkan secara bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haq perkara yang hak, al-batil adalah perkara yang batil. Baik. Ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Apa yang hak ini? Yang hak ini adalah ayat-ayat ya yang disebutkan ya dalam Al-Qur'an atau disebutkan dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Taurat ataupun Injil, tentang kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia akan datang di akhir zaman, akan menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang hak ini sudah dijelaskan dalam kitab mereka dan mereka ini mengetahui. Ya,
dan mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud bil batil di sini adalah kebohongan mereka, kedustaan mereka. Mereka tidak mau mempercayai, mereka tidak mau mengakui, mereka tidak mau beriman sekalipun itu sudah dijelaskan dalam kitab mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyanggah mereka. Kenapa kalian itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Kalian mengetahui kebenaran yang terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Injil dan juga dalam Al-Quran, tetapi kalian tidak mau mempercayai, tidak mau mengakui. Lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian taktumuna menyimpan. Taktumuna dan kalian menyimpan. Kata mayaktumu. Taktumu di sini merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun, ini menunjukkan jamak. Taktumu, kamu menyimpan. Ya, ini untuk satu orang. Apabila ditunjukkan kepada orang ramai, maka cara dia ditambahkan waw dan nun menjadi taktumuna. Kalian menyimpan. Kata dia telah menyimpan, yaktumu dia sedang ataupun akan menyimpan. Apa yang disimpan di sini? Ya, al-haqqa, kebenaran. Al-haqqa di sini kedudukannya menjadi maf'ulun bihi, objek daripada perkataan taktumu. Apa yang disimpan oleh kalian itu al-haqqa, kebenaran, wa antum ta'lamun, padahal kalian itu mengetahuinya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu mengetahuinya. Okey. Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun, apa maksud dia? Okey. Ai wa tukhfuna al-haqqa, kalian menyembunyikan perkara-perkara yang hak. Wa min dhalika kitmanukum sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mawjudata fi kutubihim wa nubuwwatihi. Di antaranya kebenaran yang disimpan oleh mereka yaitu tentang sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera, ya, yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Taurat dan Injil, wa nubuwwatihi wa nubuwwatahu, dan tentang kenabiannya disebutkan disebutkan, ya, dalam kitab mereka tentang sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kenapa kalian itu mencampur adukkan dengan yang batil? Dan kalian menyimpan yang hak padahal kalian itu sudah mengetahui. Apa tujuannya? Kenapa kalian sampai berbuat demikian? Wa antum ta'lamun. Kemudian pada ayat berikutnya, wa antum ta'lamun ay wa antum ta'lamuna annakum talbisuna al-haqqa bil batil, dan kalian mengetahui bahwa kalian itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wa anna alladhi taktumunahu min al-haqqi haqqun, dan apa yang kalian sembunyikan itu merupakan kebenaran yang nyata. Pada ayat berikutnya masih lagi berkaitan dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال طائفة. Ta'ifatun ni makna dia adalah segolongan ataupun kelompok. Ta'ifah. Apabila kita berjumpa dengan perkataan ta'ifatun ni, makna dia adalah segolongan. Segolongan ataupun sekumpulan. Ya, segolongan ataupun sekumpulan. Ta'ifatun ni dia merupakan kalimat muannas, maka di sini pada fi'il madhinya ditambahkan tak marbuthah. Ada tak marbuthah. Bukan tak marbuthah, tak maftuhah. Atau yang disebut dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Tak muannas yang disukunkan, tak yang menunjukkan perempuan. Karena di sini fa'ilnya, subjeknya adalah muannas, di sini ada toh, maka pada kata fi'ilnya itu ditambahkan ta'ut ta'nis.
Ya. Dan segolongan daripada mana? Ini segolongan daripada mana? Min ahlil kitabih, daripada ahli kitab. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, segolongan daripada ahli kitab berkata. Ya, jadi cara menterjemahkan, ambil dulu subjeknya. Ta'ifatun min ahlil kitab, segolongan daripada ahli kitab berkata ataupun telah berkata. Apa perkataan mereka? Aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Ya. Segolongan daripada orang Yahudi dan Nasrani ini berkata kepada sebahagian daripada mereka. Berkata kepada sebahagian mereka. Maksud dia berkata kepada kelompoknya mereka. Ya. Orang Yahudi berkata kepada kelompok mereka. Orang Nasrani berkata kepada kelompok mereka. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ini perkataan mereka. Aminu billadhi unzil 'alal ladzina amanu. Ya. Aminu, berimanlah kamu. Aminu, berimanlah kamu. Ini merupakan fi'il amar daripada perkataan amana yu'minu. Amana, dia telah beriman. Yu'minu, dia sedang beriman. Aminu, berimanlah. Jadi ada perkataan amanu. Amanu. Ada aminu. Apa perbezaannya antara amanu dengan aminu? Kalau amanu, mim dia baris di atas. Amanu, ini maknanya mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Seperti dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tetapi apabila huruf mim ini barisnya di bawah, kasrah, aminu. Ini adalah kata suruhan, fi'il amar. Ini perhatikan ya. Setiap kali kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan perkataan amanu dan aminu, ini tak sama. Amanu ini mereka telah beriman. Kalau aminu ini kata suruhan. Yang bermaksud berimanlah kalian. Ini perhatikan ya. Sebab tidak dinyatakan, sebab yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, mim dia baris fathah. Bukan ya ayyuhalladzina aminu. Ini silap, tak boleh. Okay. Aminu, berimanlah kalian billadhi unzila 'alal ladzina, kepada apa yang diturunkan. Billadhi, kepada apa? Selepas perkataan amana biasanya diikuti oleh ba huruf jar. Aminu billadhi, berimanlah kepada apa yang diturunkan. Ya, berimanlah kepada apa yang diturunkan. Ya, 'alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Ini tengok ada perbezaan kan di sini. Yang pertama ni dia ada aminu, yang kedua di sini adalah amanu. 'Alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini sudah jelas nampak perbezaan dia. Aminu fi'il amar, amanu fi'il madhi. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Wajhan nahari, di awal siang. Wajhan nahari, di awal siang. Wajah, makna asalnya ni dia wajah. Wajah ni dia paling depan kan. Paling depan wajah ni kan. Kalau kita tengok seseorang, berjumpa dengan seseorang, maka yang akan kita pandang pertama kali itu bagian depan, iaitu bagian wajah. Kita akan pandang wajah dia. Sebab wajah ini dia berada terdepan sekali. Ataupun terawal, paling awal. Maka wajhan nahar ini yang dimaksud adalah awal siang. An-nahar makna dia adalah siang. Ini disebutkan dalam Gharibul Quran oleh Ibn Qutaybah, dan Gharibul Quran dalam Al-Mufradat, At-Tibyan dan sebagainya. Makna wajhan nahar ay sadran nahar, ay awalahu. Falwajhu, jadi wajhan nahar ni adalah sadran nahar, awal siang. Awalahu, ataupun awal siang, ya di awal siang lah.
fal wajhu awwalu ma yustakbalu minasyai'. Maka wajah itu merupakan pertama kali yang dihadapkan, ya, yang dihadapkan. Jadi wajah nahar ini maksudnya adalah awal siang, bukan wajah siang, ya, bukan wajah siang, bukan wajah siang. Memang perkataan wajah, wajah dalam bahasa Melayu itu diserap daripada bahasa Arab wajhun, wajah. Wajhun, wajah. Wakfuru, dan ingkarilah dan kafirlah. Ya, perintah yang pertama yang diucapkan oleh ahli kitab kepada kaum mereka adalah aminu. Kemudian yang kedua adalah ukfuru. Wakfuru, dan ingkarilah. Wakfuru, dan ingkarilah. Akhiruhu, di akhirnya. Akhiruhu, di akhirnya ataupun pada akhirnya. La'allakum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada kekafiran mereka. La'allakum, agar mereka, ataupun moga-moga. La'allahum, agar mereka, ataupun moga-moga, yarji'un, mereka kembali kepada kekafiran mereka. Raja'a yarji'u, yarji'u ini makna dia adalah kembali. Ya. La'allakum, moga-moga mereka. Mereka yang dimaksud di sini isim dhamir yang ada dalam perkataan hum, la'allakum ni dia merujuk kepada alladzina amanu. Yarji'un agar mereka kembali kepada kekufuran. Baik. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Apa yang dimaksud pada perkataan wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Baik. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari, kemudian tafsir Al-Wasit, tafsir Ibn Katsir, ya, dan tafsir-tafsir yang lain, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini ay wa qalat ta'ifatun min ahli kitab minal yahud. Yang dimaksud dalam ayat ini ahlul kitab ini adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Apa yang dikatakan orang Yahudi ini kepada kaum mereka? Azhirul imana bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wadkhulu fi dinihi awalan nahar. Jadi sekumpulan Yahudi ini, pengetua-pengetua atau ulama-ulama Yahudi ini berkata kepada kaum mereka, ya, menyuruh mereka supaya beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Quran. Tetapi berimannya wajhan nahari, hanya di awal siang saja. Jadi mereka berkata, wahai kaum Yahudi, coba kalian itu beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad di awal siang saja. Maknanya ini hanya beriman di awal siang. Hanya beriman, iman itu hanya diucapkan secara berpura-pura. Bukan iman yang datang dari hati. Mereka ingin membuat tipu daya dengan cara berpura-pura beriman di awal siang. Di awal pagi. Wadkhulu fi dinihi ni kan. Wadkhulu fi dinihi awalan nahar. Dan masuklah pada agamanya awalan nahar, di waktu siang. Di awal siang. Wakfuru akhiruhu. Apa yang maksud wakfuru akhiruhu? Dan kafirlah dan ingkarilah pada akhirnya. Apabila sudah memasuki petang, idza kana akhirun nahar, ya, ukfuru bidinihim. Apabila sudah petang ataupun malam, maka ingkarilah. Janganlah kalian beriman lagi. Jadi mereka ni, orang-orang Yahudi ni disuruh berpura-pura beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal siang, kemudian mereka diperintahkan juga untuk kufur di akhir siang, yaitu di waktu petang. Apa tujuan dia?
Tujuan dia la'allakum yarji'un. Ay la'allakum yarji'una an dinihim wa yatrukunahu. Ya, apa tujuan dia? Tujuan dia agar mereka ini, orang-orang yang beriman itu kembali kepada agama mereka semula. Yaitu kembali kepada kekafiran, menyembah menyembah berhala, ya, wa yatrakunahu, dan meninggalkan agama Islam. Ini tujuan dia. Li'annahu yuqal law kana hadha ad-din sahihan ma kharaja minhu man amana bihi min ahli kitab. Ini tipu daya mereka. Jadi katanya apabila agama ini itu benar, apabila agama Islam ini benar, ma kharaja minhu man amana bihi, maka tidak ada seorang pun orang yang beriman keluar daripada agama tersebut. Jadi kata mereka, jika agama ini, agama Islam itu memang benar-benar betul, maka orang yang beriman itu tidak akan pernah keluar daripada agama Islam. Sehingga apabila ada orang yang beriman, ya, di waktu siang, di awal siang, kemudian kafir di akhir siang, bermakna agama Islam itu tidak benar. Karena mereka tidak terus beriman. Ini kata mereka. Makanya mereka mengatakan la'allakum yarji'un. Agar mereka kembali kepada kekafiran. Ini tipu daya mereka. Kemudian pada ayat berikutnya, وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ. Ini. Pada ayat yang ke-72 tadi, mereka ini, orang-orang Yahudi ini memerintahkan, ya, kepada kaumnya supaya beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal siang dan kafir di akhir siang ataupun di waktu malam. Nah, pada ayat yang ke-73 ni, mereka berkata, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Wala tu'minu, dan janganlah kalian beriman ataupun percaya. Ya, wala tu'minu, janganlah kamu percaya illa liman tabi'a dinakum, selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan jangan kalian percaya illa liman, melainkan kepada orang tabi'a dinakum. Tabi'a ni makna dia adalah mengikuti. Ya, tu'minu di sini merupakan fi'il mudhari, asal dia tu'minuna. Kemudian nun ini dibuang ataupun dihilangkan karena di sini ada la nahi, la yang bermakna mencegah, melarang. Wala tu'minu, dan janganlah kalian itu beriman ataupun percaya. Kalau kita ikutkan dalam terjemahan dia diterjemahkan dengan mempercayai. Keduanya sama sebenarnya. Cuman iman ini khusus kepada Allah, khusus kepada kepada kewajiban-kewajiban yang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau percaya ini adalah umum. Sama ada kepada bentuk agama ataupun yang selainnya. Dinun dinakum, agama kalian. Apa yang dimaksud di sini? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wa qalat hadhihi ta'ifatu aidan, sebahagian ataupun sekumpulan orang-orang Yahudi ini berkata juga. Ya, berkata kepada mereka, wala tusaddiqu wala tatma'annu illa liman tabi'a dinakum fakana yahudiyan, dan janganlah di antara kalian itu mempercayai seorang pun di antara orang-orang yang beriman itu
kecuali kalian itu hanya percaya sahaja kepada orang-orang yang mengikuti agama Yahudi. Ini pesan mereka. Mereka ini dilarang mempercayai ya seseorang selain daripada golongan mereka. Mereka diperintahkan supaya hanya percaya kepada golongan-golongan Yahudi saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum." Qul katakanlah Muhammad, qul katakanlah wahai Muhammad, innal huda, sesungguhnya al-huda, petunjuk yang mesti diikuti. Hudallahi, iaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini seakan-akan mereka itu mengatakan kepada kaum mereka sendiri, janganlah kalian itu mengikuti petunjuk-petunjuk mereka orang-orang Islam, kecuali kalian itu mengikuti petunjuk orang yang mengikuti agama kalian, itu agama Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah perkataan mereka. Qul katakanlah wahai Muhammad, innal huda, sesungguhnya petunjuk yang mesti diikuti ataupun petunjuk yang benar yang mesti diikuti, hudallahi, petunjuk Allah. Hudallahi, petunjuk Allah. Ini ada dua perkataan huda yang disebutkan secara bersamaan. Qul innal huda hudallah. Jadi cara menterjemahkan di sini, innal huda, sesungguhnya petunjuk yang benar yang mesti diikuti, hudallahi, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan ini mentiadakan segala petunjuk-petunjuk yang ada pada luar Islam, yang ada mentiadakan segala petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya sesungguhnya petunjuk yang dapat diikuti yang benar itu hanyalah petunjuk Allah Azza wa Jal. Kalau kita tengok dalam beberapa tafsir yang lain, tafsir Ibn Jarir, kemudian tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Utsaimin, qul ya Muhammad, inna taufiqullah wal bayana bayanuhu. Sesungguhnya taufik, jalan petunjuk kepada kebaikan, kepada jalan yang lurus, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi yahdil mu'minin ila al-iman bima nazzalahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ilal imani, kepada iman, bima nazzalahu ala nabiyhi, sesuai dengan apa yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in fa'altum ma fa'altum falan yanfa'ukum dzalika syai'a. Ini sudah jelas bahwa petunjuk yang mesti diikuti adalah petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bukan petunjuk yang selainnya. Ayyu'ta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Ayyu'ta ahadun misla ma utitum. Janganlah kamu percaya. Ini yang kedua. Ayyu'ta. Ya. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu. Ayyu'ta ahadum misla ma utitum. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu. Au yuhajjukum 'inda rabbikum, atau bahwa mereka akan menyanggahmu di hadapan Tuhanmu. Au yuhajjukum 'inda rabbikum.
Yuhaju ni daripada perkataan hajah, ya, iaitu menyanggah ataupun mendebat, ya, menyanggah ataupun mendebat. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal fadlah, sesungguhnya kurniaan itu. Qul di sini ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan fi'il amar daripada perkataan qala yaqulu. Innal fadla, sesungguhnya kurniaan itu. Al-fadla ni makna dia adalah kurniaan. Ya, kurniaan. Kurnia. Disebutkan dalam ayat yang lain, hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini sesungguhnya merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Min fadli rabbi, kurniaan daripada Tuhanku. Innal fadla, sesungguhnya kurniaan itu, biyadillahi. Biyadillahi, berada di tangan ataupun berada di tangan Allah. Biyadillahi, berada di tangan Allah. Yu'tihi man yasha', dia memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Yu'tihi, dia memberikannya. Atau yu'ti, memberikan. Di sini isim dhamir merujuk kepada al-fadl, kepada perkataan al-fadl. Yu'tihi, dia memberikan kurniaan itu, man yasha', man kepada sesiapa, yasha'u, yang dia kehendaki. Dari perkataan sya'a yasha'u, sya'a dia telah berkehendak, yasha'u dia sedang ataupun akan berkehendak. Wallahu wasi'un alim. Wallahu, dan Allah, wasi'un, yang maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Wasi'un, yang maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Okey, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Tafsiran dia, kullahum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ini, kepada orang-orang Yahudi ini, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna taufiqa lil iman, sesungguhnya petunjuk kepada keimanan, wal hidayata lil islami, dan petunjuk kepada agama Islam, wal ihsani bi syatta anwa'il ihsan, dan dan berbuat baik dengan pelbagai kebaikan, yu'tihi Allahu man aradahu min ibadihi, hanya Allah lah saja yang akan memberikannya daripada hamba-hambanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, iaitu petunjuk kepada keimanan dan petunjuk kepada Islam, dan berhak memberikan petunjuk kepada seseorang untuk berbuat pelbagai kebaikan. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu wasi'un alim. Wasi'un alim ini merupakan dua asmaul husna. Al-wasi' al-alim. Ya, al-wasi' ni makna dia yang maha luas. Maha luas memberikan rezeki, maha luas memberikan pertolongan, maha luas dalam ilmu, maha luas dalam kekuasaan, maha luas dalam pengetahuan dan sebagainya. Alimun, yang maha mengetahui. Naam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan. Itu pada ayat yang ke-74. Naam. Hada wallahu ta'ala alam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.